kalah dalam perang ekonomi. Makanya dia mengalihkan ini isu-isunya di Kalah dalam perang ICT, naiknya lagi di sini. Kalah dalam perang nilai tukar karena terus decline. Kalah dalam perang dagang. Makanya mereka kembali ke model lama, ke model zaman batu tadi peperangannya. Dari situasi ini secara ekonomi ini disebut dengan iklim ketidakpastian. Kalau pakai bahasa Alan Greenspan, turbulence age. Era turbulence gitu ya. Kalau pakai bahasa kalangan lain ini VUCA. Tapi kalau pakai istilah bagaimana Trump yang kembali lagi menggunakan secara gila-gilaan, meninggalkan moral global, meninggalkan mental global yang menjunjung kemanusiaan, international law, iya menggunakan kayak gitu, maka kalimatnya bukan sekedar itu. Kalimatnya menjadi ini bukti bahwa sesungguhnya sedang terjadi adalah flux. Suasana di mana begitu cepatnya berubah, fasting, lalu kemudian suasana betapa mudahnya cair. Cair kenapa? Orang cuma ngelihat pada posisi ya sudahlah Amerika memang begitu gitu ya. Tapi kelakuannya memang begitu. Ya, memang begitu gitu ya. Padahal di balik itu ada juga kecemasan. Karena who else? Negara mana berikutnya yang akan dimakan? Hari ini makan negara Venezuela. Iya. Nah, kalimat kalau menggunakan shock doctrine itu berarti Amerika sedang menebar industri ketakutan, industri kecemasan. Selama ini begitu. Nah, tapi pakai model global climate change, pakai global dollar, pakai global demokrasi, iya itu HAM semuanya, anti korupsi, semuanya begitu, termasuk teror, iya begitu semuanya, iya begitu, deradikalisasi, semuanya begitu gitu ya. Nah itu gambaran berikutnya sesungguhnya ketika kita ngambil kerangka berpikir begitu, dia menjadi uncharted. Apa artinya? Dikata Amerika tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan, makanya dia keluar UN. Nah, semuanya Amerika pelajari dalam posisi bahwa sesungguhnya eksperimennya dia, bagaimana dia sedang mempertahankan hegemoni dan dominasinya. Nah, dari situ situasi ekonomi yang tadi masuk dalam suasana flux tadi, dari VUCA dan dari turbulence, jadi turbulence, VUCA dan flux posisinya, gitu ya. Maka yang kita miliki sesungguhnya seperti juga nampak pada Indonesia. Nah, kita masuk ke nasional di sini. Ke Indonesia itu kelihatan kelas menengah tidak meningkat lagi. Setelah ambruk sebanyak 10% ambruk. Ya, mantap, makan tabungan. Iya, sudah mantap. Jadi hampir 49 juta kelas menengah ambruk. Itu tidak membaik serta-merta. Yang kedua, tidak membaiknya kemiskinan, angka kemiskinan. Yang ketiga, gelombang PHK tetap berlanjut. Yang ketiga, yang keempat, ini menarik, 200 triliunnya ya namanya dana oleh Purbaya tidak juga memperbaiki antara dana yang digelontorkan dengan pertumbuhannya nggak sesuai jatuhnya gitu ya. Nah, kalau berikutnya perbankan dalam posisi wait and see. Apa indikatornya? Ada 2.509,4 triliun yang statusnya pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan. Nah, ini punya dampak Husnul, dampak situasi-situasi. Utang luar negerinya? Utang luar negerinya sudah 89 sekian. Ini pakai angka ini aja nih saya sebutin. Husnul masuk ke situ, saya masuk ke karena itu kan variabel-variabel penting di utang luar negerinya masuk ke 9.853 triliun. Posisinya atau dia kalau pakai US dollar jumlahnya 0,59 triliun US dollar. Nah, nanti dibandingin sama PDB nih Husnul nih. Kata dengan PDB ya sudah kita masih aman. Itu indoktrinasi bahwa Indonesia masih aman tuh. Karena ini nanti dalam kajian kita akan kita buktikan sumber kerentanan menjadi salah satu sumber kerentanan. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu ya, dalam pemikiran kita bahwa situasi perbankan wait and see, perbankan tidak berani likuiditas melimpah, tapi kredit gitu ya, kreditnya dalam posisi terengah-engah gitu bahasanya. Jadi likuiditas melimpah, tapi perkreditan terengah-engah. Kenapa? Karena perbankan dalam posisi cemas, wait and see. Dia mau kemana larinya? Kemana nih kondisi perekonomian begini gitu loh. Nah, posisinya begitu. Jadi dia menghitung benefitnya seperti apa? Tadi posisi kelas menengah, kemiskinan, pengangguran, lalu berikutnya kita masuk perbankan wait and see, kemudian kredit tidak berjalan posisinya, itu yang kelima. Yang keenam sekarang kita lihat indikatornya.
Indikator yang keenam yang paling menarik adalah daerah tidak bisa menggeliat karena terjadi yang namanya pengurangan transfer ke daerah. Gitu posisinya. Yang ketujuh sekarang bisa kita lihat. Ini menunjuk nih Husnul. Yang ketujuh apa Husnul? Husnul mesti tahu realisasi penerimaan perpajakan cuma 89,7%. 80. Artinya dari aspek Anda gagal di moneter, Anda juga gagal di fiskal. Dalam teori ekonomi, Ini government revenue ya. dari Maksud di situ. dampaknya nanti kan pelumpuhan, nggak Iya. punya kemampuan karena tertekan dengan utang segala macam itu ya. Nah, dampak dari kedua ini adalah dalam teori ekonomi yang disebut dengan kelumpuhan perekonomian. Kelumpuhan perekonomian ditandai dengan salah satu indikatornya adalah ini menarik di sini maksudnya pertumbuhan gitu ya yang stagnan. Nah, Eksandi di Indonesia sudah sejak awal, sejak November 2024 mendengarai, hey, Anda akan punya pertumbuhan tersendat. Karena kalimat Anda begini, tersendat dia sudah langsung. Nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Dan di tempat khusus saya jelas-jelas mencatatkan, ini tersendat loh. Orang baru sadar, ini suasana ketidakpastian. Suasananya tidak pasti, tapi dalam perspektif ekonominya dia tersendat. Dan ternyata kalau saya kemarin masih menyatakan tersendat melambat, udah tersendat terus jalannya melambat begitu gitu ya. Tapi dalam perspektif ekonomi, beberapa teman menyatakan melihat ini ada ancaman resesi, ini ada ancaman krisis. Saya nggak mau nyampe ke situ. Saya Sampai kemudian rame perdebatan tentang apa itu yang dipotong itu. Numerisasi apa? Yang uang dari 1.000 jadi redenominasi. Redenominasi. Redenominasi itu gambaran sebenarnya kegagalan kesalahan sistem dan kegagalan aktor. Itu sih jelas kalau analisis jangka panjang itu kelihatan di situ gitu ya. Bahwa Anda gagal, Anda salah dalam sistem, Anda gagal dalam posisi aktor. Dalam bahasa sederhana gagal kebijakan. Nah, kalau kita ngelihat 7 indikator tadi dengan ujungnya adalah soal kelumpuhan perekonomian, maka pertanyaannya di 2026 ini gitu ya, kelumpuhan yang terjadi di awal tahun 2026 ini sebenarnya mau diarahkan kemana oleh pemerintah gitu, Snul, melihatnya. Kita harus ngelihat kayak gitu. Kita mau arah kemana nih kalau dengan situasi yang sedang posisinya begitu gitu loh. Balik lagi ke ini policy pemerintah rencana 2026. Iya. Baliknya ke situ mau tidak mau ngelihatnya ke APBN gitu ya. 2026. Nah, sekarang kita lihat. Anda sedang tidak menahan deindustrialisasi. Karena indikatornya Anda tetap bergerak di kontribusi pertumbuhan industri cuma bergerak di 19,1. Ada angka menyatakan 19,15 hasil 2025. Apa poinnya? Dia tetap ambruk dibanding 2010 dari 22,05 menjadi 19,15. Itu deindustrialisasi. Kalau terjadi deindustrialisasi itu tentang ongoing gitu ya, ongoing gitu ya, selalu berjalan gitu, maka sesungguhnya Anda sedang menyatakan perekonomian Anda makin lemah menerima penyerapan lapangan tenaga kerja. Itu bersalah. Nah, walaupun janjinya 19 juta lapangan kerja. Nah, kalau dia dalam penyerapan lapangan kerja pada sektor fiskal, maka ketika kredit tadi juga bertahan, maka juga berarti kredit tidak membuka lapangan kerja. Itu bentuk kelumpuhannya tuh. Tapi mereka mengatakan MBG membuka lapangan kerja. Saya tetap buka aja, Ustaz. Serius loh Bang ini? Kita dengar sendiri kan? Iya. Nggak, saya Kita berdua mendengarkan. Iya, saya tahu. Tapi poinnya adalah saya ingin mengatakan fiskalnya boleh dibilang lumpuh. Moneternya juga sama. Di sini tidak mampu membuka lapangan kerja, di sini tidak mau membuka lapangan kerja. Kenapa? Karena si pengusaha swastanya di sini menarik kenapa undisbursed loan mencapai 2.509,4 triliun itu. Karena si pengusahanya bilang, ini situasi ekonominya tidak pasti nih. Kalau saya ambil nanti bunga saya tinggi, saya tidak mampu bayar, saya terkena. Sudahlah, saya nunggu aja gitu. Apa poinnya? Fiskal dan moneter tadi berdampak pada sektor usaha yang juga menahan diri
melihat situasi yang tidak jelas. Gitu struktur berpikir lebih lanjutnya Husnul. Nah, ketika swasta Jadi menahan semuanya diri, lagi menahan diri, menunggu Godot kayak gitu ya, menunggu polisinya seperti apa. Ketika bicara menunggu polisinya seperti apa itu, dengan posisi tadi tidak fiskalnya begitu, moneternya begitu, korporasi swastanya begitu, masih ada cara lain, UMKM. Nah, padahal UMKM ini saya menyebut, kalau kita lihat dia selalu menjadi juru selamat perekonomian sejak yang namanya era Soeharto hingga kemarin. Reformasi kemarin juga UMKM kan. Nah, itu tetap tidak tertolong. Kenapa? Karena UMKM-nya sudah diserang oleh ekspor dari luar, oleh impor dari luar. Nah, siapa yang itu? Walaupun data menunjukkan sekarang sudah terjadi surplus perdagangan dengan Cina, tapi yang menyatakan surplus itu lupa bahwa Cina sudah menyerang UMKM Indonesia. Kenapa? Karena dalam buku Ihsanuddin Nursi, satu-satunya negara ASEAN yang tidak peduli dengan sistem IT di UMKM adalah Indonesia. Itu ya. Satu-satunya negara ASEAN yang tidak terlampau menyatukan UMKM dalam satu sistem IT, Indonesia. Sementara kalau kita lihat Singapura, kita lihat Malaysia, kita lihat Filipina, kita lihat Thailand, dia luar biasa gitu. Termasuk Vietnam. Informasi yang sedang itu ya di beberapa media yang saya baca itu, Singapura juga sedang diserang kelumpuhan, ditutupnya banyak restoran itu. Betul. Itu apa sebetulnya? Karena Singapura bukan hanya diserang dari sektor real, dari segi jasa juga. Jadi baru-baru ini Singapura sudah nampak diserang oleh yang namanya pelabuhan Cina. Sudah diserang dia. Artinya Singapura tidak lagi menjadi hub di Selat Malaka. Di Selat Malaka. Checkpoint terpenting itu. Artinya Singapura tidak lagi bisa menyandarkan diri sebagai hub import ekspor untuk kawasan Asia dan Indo-Pasifik. Nggak bisa lagi karena sudah diambil oleh Cina. Ini ada segi ini kalau khusus bahas gitu. Dampak dari sini menurunnya jasa itu akan terkena pada industrinya, dan salah satu dampak dari industrinya adalah kekuatan yang namanya perdagangan. Ketika kawasan ASEAN juga ikut melemah perekonomian, kawasan ASEAN juga ikut yang namanya masuk dalam derap ketidakpastian, maka sejumlah perusahaan Singapura juga akan tutup. Masuklah ke dalam ini yang Musnul cerita tadi. Ada restoran-restoran tua yang tutup karena permintaan melemah. Bayangin restoran sudah usianya puluhan tahun, gitu di situ di Singapura akhirnya tutup karena memang melemahnya permintaan. Gambaran kelemahan permintaan itu gambaran bahwa situasi perekonomian penuh dengan ketidakpastian. Dalam bahasa sederhana, ketika sektor real melemah, sektor moneternya juga tidak memberi jalan, benar-benar lumpuh dia. Itu artinya bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di beberapa negara. Problem besarnya menjadi gitu ya, UMKM di Indonesia yang selama ini menjadi backbone tidak diberi ruang. Jadi nanti sebenarnya akan masuk ke dalam resolusi ya. Tapi saya mengatakan karena saya pernah menjadi penggagas penyelesaian serangan ekonomi 2010 di Jawa Timur dalam rangka mengatasi ekonomi Jawa Timur waktu itu, bagaimana Anda harus mendayagunakan UMKM, maka kata kuncinya begini. Ketika saya menjadi anggota DPR, salah satu bentuk pertanyaan saya adalah, bisa nggak kita membuat profil dan karakter UMKM Indonesia? Apa jawabannya? Waduh, susah tuh. Ya soalnya nggak ada leadership di dalam konteks berani. Kalimatnya bukan cuma sekadar leadership. Ihsanuddin Nursi menyatakan karena datanya tidak akurat dan tidak aktual. Datanya sembarangan. Dan itu saya buktikan ketika saya turun ke sebuah provinsi, saya tarik data dari yang namanya kabupaten kota media ke provinsi, saya dilempar-lempar. Enggak, ini dinas UMKM. Oh enggak, ini BPS. Oh enggak, ini suku dinas. Ini datanya dari mana? Memang ada consciousness yang enggak jelas tentang isu data. Itu kemarin dikeluhkan juga oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam ketemu dengan rektor. Betapa pentingnya memiliki data akurat dan aktual. Itu salah satu pembicaraannya.
Tetapi ketika masuk dalam suasana krisis seperti sekarang gitu ya, kebutuhan data akurat dan aktual itu seharusnya seiring dengan membenahi profil dan karakter UMKM agar dia betul-betul punya kemampuan fundamental yang demikian kokoh dalam rangka menyelesaikan situasi perekonomian yang tidak pasti ini. Gitu Rewati mesti berpikirnya. Apa poinnya? Poinnya Anda tidak bisa lagi bersandar pada perbankan yang Anda tidak bisa jangkau. Purbaya boleh memerintah Himbara, tapi dalam kenyataan Himbara tidak bisa menghina dari 5C. Prudensial perbankan nggak bisa ditinggalkan. Iya dong. Nggak bisa ditinggalkan. Prudensial profesional nggak bisa ditinggalkan. Apa poinnya? Perbankan tetap akan egois. Anda sedang memberikan iklim ketidakpastian. Saya akan ikut dalam ini yang disebut dengan pro-cyclical. Saya akan ikut yang namanya pro-cyclical. Saya tidak mungkin bikin, ingat nggak pembicaraan kita sama Emi dulu ya? Iya. Nggak mungkin kita menjadi almarhumah. Nggak mungkin menjadi counter-cyclical. Dalam dunia moneter begitu. Moneter tahu, dan kalau dia punya masalah besar, dia akan serahkan ke pemerintah. Dia nggak sendiri mampu. Apa poinnya? Itu double standarnya industri keuangan. Jadi kalau Menteri Keuangan sudah punya satu kebijakan ini bukan kemudian dia ngomong langsung otomatis. Siapa kemudian eksekutornya di dalam konteks itu, dan di eksekutor itu banyak kemudian variabel-variabel yang itu bisa menghambat atau variabel itu bisa sebetulnya memperlancar kayak gitu ya, obstacle dan challenge-nya di dalam implementasi kebijakan yang tadi. Jadi kalau 200 triliun ditaruh di bank yang untuk apa, daerah ya? Enggak, untuk perkreditan. Perkreditan yang kayak gitu. Itu kan implementasinya ya tidak bisa simsalabim kan. Nah, ketika Husnul sampaikan tadi tidak bisa simsalabim, dalam kebijakan publik ada yang disebut dengan lack of time policy. Jadi jeda waktu kebijakan. Iya. Jeda waktu kebijakan. Ketika satu pemerintahan satu sistem bangsa, satu sistem negara belum sepenuhnya disandarkan pada IT, maka lack of time policy tadi, jeda waktu pada kebijakan tadi gitu ya. Timing kan itu salah satu constraint dari implementasi kebijakan publik. Itu 3 sampai dengan 4 bulan. Oke. Nah, sebenarnya ketika Anda menggunakan IT, jeda waktu itu tidak mungkin lagi sebulan atau 3-4 bulan. Dia cuma main hitungan hari, paling lama seminggu. Kenapa? Karena sudah tersistematisasi dalam IT. Risk note sudah pakai IT, ini sudah pakai IT, ini semuanya sudah serba otomatisasi, semuanya serba digital kayak gitu. Maka ketika Purbaya gagal dalam 200T dalam rangka mengangkat tadi persoalan perekonomian, mengatasi pekerjaan dan pengangguran serta kemiskinan ujungnya, maka gambarannya menjadi gitu ya, perbankan punya. Jadi dalam kerangka sistem dia tidak mau melanggar prinsip kehati-hatian dalam kerangka sistem itu, tapi dalam kerangka ekonomi politik perbankan tetap bersikap pro-cyclical. Ya, dalam konteks itu karena lewatnya perbankan. Nah, mereka yang tidak melakukan pro-cyclical, counter-cyclical itu berhadapan dengan dua. Cerita tentang bagaimana akhirnya mereka gagal dalam mengkaji resiko, mitigasi resiko. Ya. Dampaknya ini jadi bermasalah pada keuangan mereka. Yang kedua, akan selalu terjadi fraud. Nah, karena bank lapis 4, papan 4 ini ketat dalam pengawasan, sementara BPRS tidak terlampau ketat, maka yang jatuh rata-rata dalam krisis 2025 tadi adalah BPR atau BPRS. Karena rata-rata memang mereka lemah pada risk note, pada mitigasi risiko, dan mereka melakukan fraud. Ada apa? Persoalan pengawasan. Kata kuncinya itu sebenarnya. Apa poinnya? Poinnya adalah gitu ya, ada ketidakfairan OJK. Gitu. OJK cuma sekedar melakukan bla-bla tindakan yang statusnya ya namanya pengawasan, jalannya belakangan. Apa artinya? Preemptifnya belum jalan. Nah, itu. Preemptifnya belum jalan di situ. Nah, nah sebenarnya kalau Purbaya mau menggunakan juga kebijakan secara benar, maka pertanyaan besarnya, preemptif terhadap Himbara kayak apa? Jangan hanya karena salah seorang direksi menolak Danantara kemudian dipecat lalu kemudian ya, jadi jangan begitu jadi gitu sebetulnya loh. kalau kayak gitu berarti kebijakan keuangan dari kementerian itu mestinya juga sudah masuk ke yang preemptifnya, sudah masuk ke bagaimana resiko, sudah masuk ke ini, nggak cuma sekedar saya sudah berikan uang itu kepada bank, terserah bank.
Lah bank kan yang itu tadi, dia tidak akan mau yang namanya kemudian gagal kan, atau menanggung resiko kegagalan. Di sini saya akan ngajak Husnul masuk ke 7 indikator kerentanan ekonomi Indonesia. 7 indikator. Ini perdebatan saya dengan berbagai kalangan yang kemudian saya simpulkan, saya punya 7 indikator kerentanan. Kerentanan pertama, gitu ya. Kerentanan pertama itu terjadi pada yang disebut dengan nilai tukar. Oke. Anda tahu bahwa ternyata tiap tahun nilai tukar kita jatuh, gitu ya. Ini saya ambil karena teman-teman bangga dengan reformasi. Saya ambil dari tahun 98. Dari tahun 98 sampai dengan tahun 2025. Anda tahu berapa tingkat rupiah jatuh per tahun? Yang di sini menggambarkan redenominasi adalah penutup dari kegagalan dan kesalahan, gitu ya. Anda tahu berapa? 9,38%. Rupiah jatuh tiap tahun. Tiap tahun ya itu ya. Tiap tahun jatuh 9,38 sampai dengan 9,4. Jadi kalau sudah 28 tahun, nggak tahu saya. Jadi sampai dengan 98 ke 2025 rupiah jatuh seperti itu. Itu kerentanan pertama. Kerentanan kedua di sini menarik, Sunul. Kita sudah ditekan oleh hutang luar negeri. Ya, hutang luar negeri. Kerentanan kedua. Kerentanan ketiga, cadangan devisa dalam dolar. Dan Anda tidak punya penyangga apa-apa atas kekuatan dolar di situ. Emasnya masih dalam bentuk gunung. Ada emas tapi sekitar 88 atau 80 berapa ton gitu. Kita atau punya emas. dicuri juga sama ini, sama bandar-bandar. Terus itu kerentanan di situ. Nah, 3 kerentanan di situ. Kerentanan keempat di sini gitu ya ceritanya. Kita tidak bisa sepenuhnya menghasilkan walaupun mereka sudah menyebut devisa hasil ekspor, tapi karena masih memberlakukan. Ini kata kuncinya. Mereka menekan habis-habisan supaya hasil ekspor ditaruh di dalam negeri. Tapi karena masih tetap berlaku undang-undang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang didasarkan atas free market mechanism, yang didasarkan atas lalu lintas devisa bebas, sehingga gitu walaupun ada pencatatan surplus dalam perdagangan, surplus dalam ekspor impor, sesungguhnya dia tetap tidak memberikan penguatan atas rupiah. Tidak masuk ke apa poinnya? 4 variabel ini menggambarkan kerentanan sistem. Yang nanti akan berujung pada kerentanan kedaulatan ekonomi. Oke, itu 4. Masuk sekarang kita ke fiskal. Fiskalnya ruangnya sempit. Kenapa? Karena tekanan membayar bunga dan cicilan. berapa sekarang? 1.300-an. Kalau pakai angka terakhir 800 ditambah dengan 500 sekian 1.300 triliun. Sekitar 13,52 triliun pada angka-angka terakhir. Yang pasti dari tadi APBN kita? Dari 38 sekian, jadi hampir sepertiga lebih gitu ya. 30% itu dipakai memang untuk, dan itu mengakibatkan dalam bahasa akademiknya ruang fiskal sempit. Dampak dari ruang fiskal sempit, dia menjadi gitu ya, dia lemah dalam distribusi. Dia lemah dalam jadi stabilisasi. Nggak bisa Berdistribusinya nggak ada. Dia lemah dalam stabilisasi. Dia hanya bisa melakukan alokasi, dia hanya bisa melakukan regulasi, tapi lemah dalam distribusi. Di sini dia lemah dalam stabilisasi. Apa dampaknya? Fiskal tidak mampu membuka lapangan kerja. Gitu. Fiskal tidak mampu membuka lapangan kerja. Terus dia akhirnya utang lagi. Itu kelemahan kedua. Kelemahan kedua. Itu masuk ke dalam perspektif namanya terjerat, terperangkap dalam perangkat hutang. Itu fiskalnya. Jadi pertama tadi dia ditekan, ruang fiskal sempit, lalu kemudian terjerat karena posisi itu gitu. Dampak berikutnya. Dampak lebih lanjut adalah rendahnya perpajakan. Tax ratio. Ini perpajakan itu rendah dalam arti persentase. Penerimaan, ya persentase. Atau rendah di dalam
rakyatnya tidak mau bayar pajak. Beda Husnul. Ketika Anda bicara tentang rendahnya tax ratio dibandingkan dengan willingness to pay, itu ada cerita tentang yang biasa kita sebut sebagai public distrust. Nah, kata ini masuk di ruang fiskal nih. Jadi publik Indonesia dua sikapnya. Masyarakat kecilnya tidak punya trust, distrust. Yang gedenya manipulasi, korupsi, kong kali kong dengan seperti kasus yang ditemukan KPK di Jakarta Utara. Kong kali kong, gitu ya? Antara petugas pajak dengan wajib pajak. Di situ. Dalam poin sistem seperti itu, ujungnya ada apa? Prinsip-prinsip perpajakan tidak melahirkan rasa keadilan. Ini kelemahan fiskal. Jadi sistem perpajakannya kayak gitu, tax ratio rendah, ujungnya kemudian perpajakan tidak melahirkan rasa keadilan. Kenapa? Karena rakyat merasakan uangnya dirampok. Tidak ada balik lagi kepada rakyatnya, itu nggak jelas. Uangnya dirampok. Kelemahan kayak gini, Husnul, kelemahan fiskal dan kelemahan moneter, kelemahan sistem dan kelemahan aktor gitu ya. Ini sebenarnya menghasilkan kerentanan kedaulatan ekonomi, Husnul. Terutama karena kebanggaan pada hilirisasi pada akhirnya adalah kebanggaan pada korporasi yang melakukan ekspor berbasis nilai tambah, dan nilai tambah itu tidak milik negara tapi milik korporasi. What's the point dalam kerangka menyeluruh kesalahan itu? Korporasi dalam perspektif sumber daya dan produksi memenangkan pertarungannya dengan peran negara. Apa poinnya? Korporasi berhasil mengalihkan kekayaan sumber daya alam ke dalam dirinya. Keluarlah istilah Husnul, ekstraktif dan eksploitatif. Maksudnya ekstraktivisme dan eksploitatif. Dan itu masuk ke private. Sehingga mereka harus bikin lapangan terbang sendiri. Itu loh begitu. Kemudian membawa tenaga kerja migran, tenaga kerja sendiri, baik legal maupun ilegal. Bang, balik lagi sebentar tentang, kalau saya dulu belajar tentang bagaimana kebijakan perpajakan misalnya, atau pengalaman saya waktu di Australia, kita semua itu pekerja di Australia punya kartu namanya tax file number. Ya, jadi kita memang jadi warga negara itu nggak bisa lari dari bayar pajak. Tapi pada saat yang sama dia juga punya yang namanya kebijakan itu tax return. Jadi kalau misalnya saya sebagai waktu itu tutor ya, dosen di Sydney University selama 5 tahun, kalau kemudian dihitung pendapatan saya selama 1 tahun, karena saya waktu itu masih kuliah, sehingga kalau saya beli buku ada teksnya, saya minta beli laptop, beli komputer, ada teks, saya bisa minta balik. Ya, semuanya itu bisa, sehingga setiap tahun saya bisa dapat uang saya kembali dari pemerintah karena tidak semua yang saya tidak masuk di dalam batas yang harus membayar teks sebesar persentase yang diputuskan itu. Nah, kemudian mereka kan selalu mengatakan makanya kalau di Amerika juga bagaimana diskurs, ya, wacana perdebatan yang ada pada saat berapa anggaran pemerintah Amerika yang diberikan kepada Israel, kayak gitu kan, negara Zionis Israel. Dia selalu mengatakan, saya tidak setuju, saya bayar pajak untuk kepentingan negara Israel yang kemudian membunuh anak-anak Palestina. Jadi selalu pajak itu bagian penting dari diskurs politik di dalam konteks itulah. Di Indonesia pajak ini ya dan masuk di dalam dunia gelap, di mana orang-orang pajaknya bisa dengan mudah melakukan korupsi dengan memanipulasi dan sebagainya itu. Tapi pemerintah sendiri juga tidak transparan di dalam bagaimana penggunaan pajak kayak gitu, sehingga waktu pidato Sri Mulyani terakhir ya, jadi kenapa kita harus bayar itu, katanya dia menggunakan kemudian dalil Islam kayak gitu kan, bahwa sebagian kekayaan kita itu ada bagian dari orang yang tidak punya. Nah, persoalannya pajak kan bukan digunakan semuanya untuk orang yang tidak punya. Nah, di sini kan nanti yang menikmati dana-dana pajak jangan sampai Sembilan Naga juga kayak gitu, atau korporasi-korporasi besar rather than
UMKM misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya sistem governing revenue dari pajak ini yang paling mudah dijelaskan kepada masyarakat, kepada pemirsa IC dari itu sebenarnya gimana sih? Oke, jadi kalau Husnul masuk ke wilayah itu, saya mengambil format berpikirnya begini. Selain prinsip keadilan, perpajakan mengharuskan rapihnya sistem administrasi. Bahwa sistem administrasinya itu accountable. Bahwa sistem Trustnya ada di situ ya. bahwa sistem administrasinya itu transparan. Bahwa sistem administrasinya itu dia responsibel, bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa sistem administrasinya itu menunjukkan gambaran yang fair. Itu hal yang pertama. Sistem administrasinya itu harus menyangkut good governance. Indonesia nggak bisa begitu. Indonesia terbukti misalnya kalau kalimat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sistem perpajakan, karena ini kita menyangkut soal akhirnya seperti pemerintah bilang APBN-nya bersandar pada pajak bukan pada kekayaan sumber daya alam, maka mestinya yang kedua faktornya itu kita melihat tadi bagaimana tidak terjadi korupsi baik pada petugas pajak maupun pada pembayar pajak. Gitu kan? Iya. Tidak terjadi korupsi. Kong, ya, kong kali kong. Itu hal yang kedua. Jadi pertama sistem administrasi, yang kedua itu. Yang ketiga sistem tarif, sistem penetapan. Indonesia menganut dua, self assessment yang kemudian diikuti dengan pengawasan dan pemeriksaan. Nah, dalam cerita saya tentang perpajakan, ketika misalnya sekarang terjadi macam-macam itu, saya tahu Presiden memerintahkan sesuatu tentang perpajakan. Saya tahu, saya ngerti, dan saya paham. Tapi saya bilang di sebuah stasiun TV swasta, coba ya sedikit berani mengurusi perpajakan, karena perampokan perpajakan sudah makin gila dan makin canggih gitu ya. Dengan IT sekarang ini makin dahsyat gitu ya. Saya ngerti apa yang dilakukan oleh perintah Presiden kepada Purbaya. Saya mengerti makanya Purbaya keras pada Dirjen Pajak, keras pada Dirjen Bea Cukai gitu. Itu saya mengerti di belakang itu gitu. Saya tahu gitu. Apa poinnya? Poinnya di sini menyangkut soal tarif. Poinnya di sini soal apa yang dipajaki. Apa yang dipajaki, tarif. Dalam sejarah Indonesia, perpajakan yang memeras ini akan menimbulkan perlawanan. Nah, makanya Purbaya berani ngomong di depan Komisi 11, saya tidak akan lagi memajaki orang rakyat kecil. Itu artinya Purbaya sadar bahwa sesungguhnya rakyat kecil tidak mungkin lagi dipaksa dengan meningkatkan perpajakan, walaupun diusulkan oleh anggota DPR. Dulu itu juga apa namanya, Bang, yang mau memanggil semua teks apa? Yang mana nih? Yang zamannya Tax amnesty. Tax amnesty. Tax amnesty itu sesungguhnya baik yang pertama maupun yang kedua gagal, Husnul. Karena itu tadi, karena terlampau banyak asymmetric information-nya yang tidak. Itu yang saya bilang pada Komisi 11 waktu itu, dan saya bilang kepada Wakil Menteri Keuangan waktu itu. Saya ingat betul, saya berdebat di Universitas Yarsi dengan Wakil Menteri Keuangan. Saya lupa namanya, yang lulusan UGM itu, bahwa tidak mungkin teks saya lupa namanya, dia mantan BPKP yang kemudian menjadi wakil menteri. Saya bilang begini, tidak mungkin Anda sukses mengatasi tax amnesty karena Anda tidak mengatasi asymmetric information ya. Itu kalimat saya. Sama seperti juga saya ngomong ke Komisi 11 sampai akhirnya mereka merasa terhina lah dengan kalimat-kalimat saya. Saya sebenarnya tidak ngomong juga kayak gitu. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Anda tidak sedang menutup loophole-nya, the big loophole-nya. Anda tidak sedang. Dengan tax amnesty itu Anda sedang, karena itu akan tetap terjadi yang namanya tax avoidance, gitu. Akan terjadi itu gitu posisinya. Nah, inilah yang tadi Husnul bicara, willingness to pay. Berkaitan dengan capacity to pay. Nah, diagramnya, matriksnya menjadi ada orang yang punya kesediaan membayar, tapi kapasitasnya nggak ada. Siapa? Rakyat kecil. Nah, ini mau dipajaki lagi, marah Purbaya. Nggak mau dia, bener dia di sini. Tapi itu luar biasa loh, kadang-kadang kita harus membayar, ini ada UMKM ya dalam konteks itu. Dia harus bayar pajaknya itu berapa. Tapi kemudian sebetulnya dia nggak masuk di dalam kayak gitu transparansi. Tapi yang nyebelin lagi katanya, dia harus bayar duluan.
Di era Prabowo kebetulan ada kemudahan. Tapi ini menyangkut soal perilaku petugas pajak. Akhirnya ujungnya begitu. Akhirnya jadi oknum dong. Oknum. Mereka menyebutnya oknum. Buat saya itu soal kultur. Buat saya bukan oknum, itu soal kultur. Kultur petugas pajak. Sudah. Jadi willingness to... Orang-orang yang masuk di departemen perpajakan begitu. Saya atau Ingarso Sung Tulodo. sudahlah. Poinnya adalah willingness to pay itu sesungguhnya tidak lahir berdiri sebagai single variable. Dia dependent variable dari public trust. Dia dependent variable dari public order. Dia dependent variable dari public obedience. Nah, ketika munculnya distrust, disorder, disobedient, maka mereka tidak punya willingness. Walaupun mereka punya capacity to pay, itu yang dimiliki oleh namanya korporasi. Mereka tidak punya kebiasaan membayar. Mereka memang nggak mau. Jadi gitu. lebih baik dia menyuap setitik kayak gitu, setetes, dibandingkan dia harus kemudian menghitung dengan baik. Apa problemnya? Sesungguhnya di situ fiskal kita tidak melahirkan rasa keadilan. Itu kata kunci. Persoalan. Sistem fiskal kita tidak melahirkan rasa. Yang korporasi bisa melakukan. Begitu ya. Sementara yang dia terengah-engah karena harus dipotong pajak dengan itu kan kayak sistem hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas kayak gitu ya. Jadi sudah 5 variabel tuh Snul ya dalam soal perpajakan. Nah, sepanjang itu terjadi, maka undang-undang keuangan negara gitu ya, yang didiktekan oleh asing. Saya sebut saja nih, undang-undang keuangan negara yang didiktekan oleh asing itu sumbernya karena memang didiktekan oleh asing. Sudah sejak lama saya minta diubah di Komisi 11. Sudah sekian puluh tahun lalu saya minta ubah. Nanti berhubungan dengan Anda selalu mengubah perpajakan tapi Anda tidak pernah mau mengubah undang-undang keuangan negara. Saya bilang nggak fair dong. Iya. Nggak fair di situ gitu loh cerita. Kalau saya ngambilnya begitu gitu ngelihatnya. Nah, ketika kita masuk dalam posisi kelumpuhan ekonomi, maka sesungguhnya di sini menarik. Begitu kita dapatkan 7 indikator kerentanan perekonomian yang menghasilkan kelumpuhan dan kemudian begitu terancamnya kedaulatan ekonomi kita gitu ya. Dan dia berseberangan atau katakan dia berhadapan dengan istilah di sini menarik Kusnul. Kemandirian pangan dan kemandirian energi kan akhirnya head to head. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi gitu ya. Nah, itu kan akhirnya bisa dilihat pada posisi bagaimana negara menguasai secara sistemik struktural pada sumber daya energi dan pada sumber daya pangan. Pangan ya. Nah, itu berkaitan dengan dua. Dia berkaitan dengan fiskal, dia berkaitan dengan moneter. Saya nggak melihat ada kebijakan terintegrasi. Sudahlah fiskalnya begitu, moneternya begitu. Anda tarik dalam posisi economic resilience, kemandirian pangan, kemandirian ekonomi, atau katakan food resilience, atau katakan energy resilience, gitu ya. Tidak Anda tarik dalam kebijakan fiskal dan moneter. Apalagi kemudian Anda membiarkan industri tekstil kayak gitu. Apa poinnya? Habis sekarang. Kita. Saya sedang mengatakan kami tidak mengajari, tapi kami sedang berbagi ilmu, berbagi pengetahuan apa yang kami baca, berbagi pengetahuan di lapangan gitu ya. Harus ada sinergi antara kebijakan fiskal dan fiskal dalam rangka tadi mengatasi tadi. Ada poinnya apa? Poinnya adalah Anda tidak mungkin hanya mendekati persoalan perekonomian hanya dengan pendekatan teknokratik fungsional teknokratik. Ini bukan persoalan teknokratik saja. Ini persoalan fundamental yang salah. Itu kata kuncinya. Jadi kelumpuhan ekonomi ini sebenarnya menggambarkan ideologis sudah. Itu yang pernah kita bilang sebagai ultra neoliberal yang melahirkan ultra slavery system, ultra modern slavery system. Apa akibatnya? Anda bisa lihat PHK yang terjadi mengakibatkan peningkatan jasa, dan jasa itu adalah ojek online. Itu apalagi kemudian kita kalau melihat kota-kota penuh dengan ojek motor kayak gitu ya, seperti itu menunjukkan sebenarnya berantakannya negara. Tidak bisa menyediakan lapangan kerja untuk
para warga negara usia kerja produktif. Nah, ketika sampai pada posisi tidak mampu menyediakan lapangan kerja pada usia produktif, sampai saya pada kesimpulan 2045 sebagai Indonesia Emas adalah fata morgana. Tidak ada investasinya. Nah, di situ kemarin ketika bertemu dengan para rektor, di situ kelihatan betapa pola pikir kita, kultur kita tentang pendidikan adalah tidak tepat atau keliru. Jadi pembentukan badan hukum pada pendidikan bagian pada posisi de-education. Dan edukasi itu dalam konteks model yang saya sebut sebagai modern state modern secularism, modern nation state secularism, itu bagian dari bagaimana negara surveillance, mengawasi kepada warganya. Jadi satu bicara polisi dan ini menghadirkan polisi dan penjara, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga selama ini yang Bang Nursi juga bahas yaitu sistem kesehatan. Nah, dengan vaksin, dengan sistem kesehatan, itu juga bagian dari surveillance negara kepada warga negaranya. Husnul tahu apa yang kejadiannya? Apa? Apa yang pernah kita bilang bahwa bangsa ini harus terbebas dari ketertindasan, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketimpangan dan kehinaan. Dengan kelumpuhan ekonomi, dia jadi bukti bahwa dia tidak terbebas dari ketertindasan, dia tidak bebas dari kebodohan, dia tidak bebas dari kemiskinan, dia tidak bebas dari ketimpangan, dia tidak bebas dari kehinaan. Itu loh problem besarnya. Itu loh problem besarnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Tapi kalau kehinaan mungkin barangkali kita ini sudah bahasanya kalau orang Jawa itu rai gedek. Apa itu? Bodoh amat. Enggak, rai gedek itu sudah enggak, ya bisa bodoh amat, enggak peduli. Gedek itu sebetulnya itu loh tembok yang dari bambu itu. Jadi rai gedek itu berarti kita udah nggak punya rasa malu. Iya, itulah yang saya sebut 3: krisis moral, krisis mental, krisis intelektual. Kalau ketiga-tiganya krisis karena air mengalir dari atas, dia krisis moral, sebagaimana ditunjukkan dengan keputusan MK tentang usia capres, gitu ya, dengan sistem politik yang liberal karuan itu, gitu ya. Satu itu krisis moral, gitu ya. Krisis mental, kenapa? Karena kita tetap menjadi penguasa yang menjadi pemburu rente, penguasa yang menjadi broker, itu mental. Menang korporasi di sini, ujungnya apa? Krisis intelektual. Karena intelektualnya membenarkan kesalahan moral dan kesalahan mental, melegitimasi. Itu ceritanya Husnul. Jadi jangan salah loh, kelumpuhan ekonomi itu punya dampaknya panjang sekali. Karena dia berdampak pada politik, dia berdampak pada politik. Kan strukturnya begini Husnul. Modal sosial, modal politik, modal ekonomi, muncul modal kultural. Ketika modal ekonominya berantakan, itu berarti modal politik berantakan. Ketika modal politik berantakan, pasti bisa ditelusuri pada berantakannya modal sosial. Ketika ketiga-tiganya berantakan, pasti berantakan modal kulturalnya. Tuh, itu gambarannya Husnul. Ngeri nggak? Ini saya tidak sedang nakut-nakuti Husnul, karena ini sejarah umat manusia di panggung dunia. Kulturalnya jatuh, maka peradaban di situ jatuh. Dan kita tidak tahu apakah kita nanti masih ada di 2045. Nah, itu yang saya tulis dalam buku Prahara Bangsa. Saya kira gitu Husnul. Kita cuma ngingetin bahwa kita posisi kita sekedar menyampaikan, insya Allah pikiran-pikiran kita kalau itu menjadi bagian referensi dari kebijakan publik, mudah-mudahan barokah, kan kayak gitu. Amin. Tapi kalau dibilang kayak gitu, Snul, dibilang kita cuma mengingatkan, enggak. Hitam putih kita juga sudah kita serahkan kok untuk bagaimana menyelesaikan. Sudah kita serahkan. Kita juga mempersiapkan juga generasi berikutnya. Iya, kita mempersiapkan. Ini kayak di IC Teriso kalau saya baca itu, ini urusan Gen Z. Insya Allah, Bang Nursi juga mengajar kelas-kelas itu juga generasi Z. Saya sendiri juga punya kelas-kelas setiap semester, ya enggak, ya sampai kadang-kadang 6 kelas, 7 kelas, 8 kelas kayak gitu, S1, S2, S3. Jadi kita punya forum-forum. Kan bukan tanggung jawab
tanggung jawab Bang Nursi dan saya saja dalam konteks itu ya. Ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab bangsa. Kalau tadi Bang Nursi ya di awal bicara tentang oh iya bagaimana ini kadang-kadang ya memang ada kalau kita partai politik mengirim ke Cina kayak gitu. Saya sendiri waktu itu juga melihat sendiri bagaimana di Shenzhen. Jadi kalau 23 tahun yang lalu saya sudah pergi ke Shanghai, ke Beijing, ke Shenzhen melihat bagaimana transfer teknologi, bagaimana mereka bukan transfer sih, merebut teknologi. Iya. Ya jadi kayak perusahaan IT kayak HP itu juga ada pabriknya di Shenzhen. Waktu saya tanya berapa lama mereka membangun Shenzhen, mereka cuma bilang 10 tahun yang lalu, dan itu sekarang sudah menjadi kayak pusat industri. Indonesia sendiri dulu, kalau dulu mahasiswa yang menteri juga Pak Kosmas Batubara kayak gitu ya, dia menulis tentang kebijakan ketenaga kerjaannya. Ya, apakah dia menggunakan yang disebut capital intensif ataukah labor intensif? Karena kita waktu itu lebih heavy ke labor intensif, maka sebagian dari industri-industri itu pindah ke Pineng sebetulnya. Ya, jadi Pineng di sana yang itu menggunakan yang namanya capital intensif. Jadi lagi-lagi ini cuma saya memberikan satu ini ya dari conversation kita tadi. Policy dari eksekutif itu penting sekali. Dan policy eksekutif tidak hanya menggunakan terminologi yang sering kali dipakai oleh presiden, omon-omon. Tapi presiden itu eksekutif. Dia harus mengeksekusi. Action. Sampai itu, jadi kalau implementasi itu ya sampai kemudian dievaluasi kebijakan itu. Saya suka sekarang menggunakan itu Bang. Membaca. Ikroknya itu loh, membaca, meneliti, memahami, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, balik lagi membaca dan seterusnya seperti itu. Nah di situ letaknya, jadi eksekutif harus mengeksekut. Kalau DPR itu parlemen, parler itu dari bahasa Prancis bicara. Kalau DPR nggak bicara, ya itu aneh. Jadi kalau ada pemirsa IC Drill Show, ada aktivis, ada siapapun kayak gitu yang selalu DPR itu cuma aman-aman. Ya memang itu to control, to legislate dan urusan budget. Tapi yang harus mengimplementasikan adalah eksekutif. Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jadi memang posisinya sih soal kualitas omongan sih. Ya, tapi kan kayaknya sekarang memang sedang senang bicara di pare. Bukan, kalau kualitas omongan itu tadi menyangkut soal kualitas omongan yang bermoral, kualitas omongan yang konsisten. Iya, nggak ada kan sampai akhirnya peristiwa Agustus Kelabu kemarin kan karena kualitas omongan tidak bermoral. Iya. Jadi kasus Agustus itu gambaran omongan tidak bermoral. Jadi jangan pernah ngomong tidak bermoral. Iya. Nggak boleh, tidak, dan itu tidak menggambarkan simpati publik di tengah yang namanya ekonomi kayak gini, nggak boleh. Dan kemudian dipicu juga persoalan kemewahan yang diberikan, kan gitu ada dua kan? Ya. Kemewahan yang diberikan dan kemudian soal omongan gitu cerita. Jadi balik lagi ke dalam situasi kelumpuhan ekonomi ini Husnul gitu ya. Saya kan ngebangun yang seperti dalam buku itu, saya kan ngebangunnya begini Husnul. Bagaimana cerita false authority, false authority, dia menjadi truth authority. Jadi true authority. Nah itu pada cerita legislatif dan eksekutif. Sementara pada yang namanya yudikatif, dia melahirkan true certainty. Kalau di sini true authority, dia true certainty. Nah itu dia korupsi juga. kalau sudah diwakil juga jadinya kayak gitu loh. Doesn't mean dia mutlak true certainty. Tapi harus harusnya begitu. Karena berkat rahmat Allah didorong oleh didorong keinginan luhur. Jadi mestinya memang harus true, nggak bisa enggak, tidak ada menawar. Harusnya di situ, tapi kan pengadilan masih dunia. Iya. Nah, karena itu sekali lagi kalau kita bilang kita mengkritisi kayak gini dengan kita sedang mengingatkan bahwa 2026 ini diancam oleh kelumpuhan ekonomi gitu ya, maka harus ada segera tindakan emergensi, harus ada tindakan darurat.
Iya. Harus ada Jadi tindakan ada sos darurat. ini ya, sos. Iya, ini posisinya begitu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan lewat fiskal, sekali lagi lewat moneter, dan ajak swasta untuk benar-benar turun mengatasi sama-sama. Kalau Anda sudah melakukan koperasi merah putih, jangan lakukan koperasi merah putih dengan pendekatan politik. Lakukan koperasi merah putih dengan pendekatan sosial, karena basis koperasi adalah pendekatannya modal sosial, bukan modal politik. Garis bawahi Husnul, kata-kata kunci pentingnya adalah Anda harus mengajarkan 4 komponen: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, korporasinya, kemudian UMKM dan koperasinya. Koperasi. Maka kata kuncinya adalah tetap Anda harus memperbaiki modal sosial dulu. Sepanjang Anda tidak memperbaiki modal sosial, Anda tidak bisa mengatasi kelumpuhan ekonomi. Karena kelumpuhan ekonomi gambaran dari kelumpuhan modal sosial, seperti kelumpuhan modal politik gitu. Nanti lari-larinya ya semuanya, karena politisasi dari kebijakan-kebijakan rezim yang berkuasa. Larinya yang tadi dari awal partai politik juga pencari rente. Nah, ketika sampai rente dengan politisasi, ujungnya adalah soal fundamental di mana itu? Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002. Ketemu dia politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Gitu loh. Kita akan bahas nanti. Oke, kapan-kapan. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih Amin. umur yang Amin. barokah, umur Yeah. panjang untuk bisa terus bersama-sama dengan pemirsa ICT. So Yeah. mudah-mudahan conversation kita bermanfaat. Amin. Baik Amin. pada warga negara, pada scholars, pada Gen Z, silahkan saja Yeah. Yeah. di dalam konteks itu. Yeah. Tapi kami tidak kemudian spesifik memberikan ini kepada generasi Gen Z, tapi ya kepada semua level, karena ada yang sedang berkuasa, ada yang sedang dikuasai, supaya empower warga negara juga kayak gitu kan, Iya. memberdayakan, empowering citizens kayak gitu. Tapi pada saat yang sama juga untuk aktivis, untuk generasi muda bangsa ini, karena kedepannya adalah yang akan mengurus negeri ini. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami salah, Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.